Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri yang Disia-siakan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Kalau kata Halil, dia lebih ingin menjaga ibu dari orang-orang yang jahat yang ingin menyakiti ibu. Ya, hingga waktu terus berlalu, aku dan Rima juga sudah selesai sarapan. Jadi kata ibu ada hal yang ingin dibicarakan. Ada apa, Bu? Tanya aku kali ini. Begini, ibu mau memberikan hadiah untuk kalian. Hadiah? Kali ini bahkan aku mengerutkan kening dan tidak paham dengan yang dikatakan ibu. Iya, hadiah. Hadiah bulan madu lebih tepatnya, agar kalian bisa menikmati waktu berdua. Selama ini kalian tidak pernah menikmati waktu berdua. Jadi sekarang ibu mau kalian menikmati waktu berdua. Maafkan ibu juga ya, karena selama ini selalu mengganggu kalian. Aku pun akhirnya tersenyum karena sama sekali tak menyangka kalau ibu memikirkan hal itu. Mas, Rima bahkan terlihat kaget saat aku memeluknya dari belakang. Rima bahkan berbalik dan kini kita pun jadi berhadapan. Aku tersenyum menatapnya dan Rima juga tersenyum ke arahku. Kamu bikin aku kaget saja sih, Mas. Untung aku gak jantungan. Aku lagi-lagi tersenyum dan mengusap kepalanya Rima dengan lembut. Aku minta maaf ya sayang. Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku juga tidak marah. Aduh, baik banget sih. Aku jadi gemas dengan kamu. Aku pun merapatkan tubuh dengan Rima dan semakin erat memeluknya. Dingin-dingin seperti ini memang sangat cocok untuk Rima. Iya, aku dan Rima memang tengah berada di puncak untuk menikmati liburan. Sebenarnya ibu juga memberikan hadiah lain untuk liburan di pantai juga. Namun untuk sekarang kita liburan di puncak saja dulu, karena itu permintaan dari Rima sendiri. Kalau liburan di pantai nanti sajalah. Setelah urusan pekerjaan selesai, barulah kembali menikmati liburan dengan Rima. Ini masih pagi loh sayang, tapi kamu sudah ada di sini. Lebih baik kita kembali tidur ya. Aku masih mengantuk loh. Ya sudah, Mas aja yang tidur. Aku masih mau di sini. Suasana pagi hari di sini itu indah banget, makanya aku menikmatinya. Mas kalau mau tidur, tidur saja ya. Aku pun mendengus. Ya mana bisa aku tidur tanpa Rima. Aku tidak akan pernah sanggup setelah apa yang terjadi, dan untuk sekarang aku tidak mau lagi jauh dari Rima. Sedikit pun aku tidak akan membiarkan dia pergi dariku. Tapi aku maunya sama kamu sayang. Masa gak paham sih? Apa sih Mas? Memang suamiku ini mau apa sih? Kok jadi manja banget seperti ini? Aku mau kamu sayang. Mau aku? Maksudnya apa sih Mas? Aku gak mengerti deh. Lalu setelah itu tawanya Rima malah pecah. Aku pun dibuat gemas dan aku juga langsung mencium pipinya berkali-kali. Tidak lupa juga aku menarik hidungnya. Ih, sakit ya Mas? Kamu kebiasaan deh. Rima mengerucutkan bibirnya dan mengusap hidungnya yang baru saja aku tarik tadi. Habisnya kamu itu terlalu menggemaskan sayang. Apa sih Mas? Rima berusaha memalingkan wajahnya, tapi dengan cepat aku tahan. Hingga Rima hanya menatap ke arahku. Jangan tatap ke arah lain sayang. Tatap suamimu ini saja ya. Aduh, kalau seperti ini aku semakin cinta dengan kamu. Aku juga cinta dengan kamu Mas. Bahkan tanpa aku sadari Rima sudah mencium pipi ini. Aku pun tersenyum melihat apa yang Rima lakukan. Kamu berani cium aku? Tanya aku kali ini. Rima juga ikut tersenyum.
Memangnya tidak boleh ya mas? Kali ini malah Rima yang bertanya. Tentu saja boleh sayang. Malah aku mau ajak kamu bikin cucu untuk ibu. Ih mas, kenapa sih? Kamu sekarang genit ya? Gak apa-apa sayang. Kan aku genitnya juga hanya dengan kamu. Setelah itu aku pun menggendong Rima untuk kembali ke tempat tidur. Mas, kita mau kemana? Ya seperti yang aku katakan tadi lah. Kalau aku ingin mengajak kamu membuat cucu untuk ibu, mau ya? Rima pun kali ini hanya mengangguk. Tentu saja aku bahagia akan hal itu. Seperti mendapatkan kesempatan yang sangat berharga dan tidak boleh untuk disia-siakan. Aku perlahan membuka mata dan kembali tersenyum saat melihat wajahnya Rima saat tidur. Dia sepertinya kelelahan setelah apa yang kita lakukan tadi. Tapi jika mengingat itu semua, aku terasa sangat bahagia. Aku pun mendekatkan wajah ke Rima. Terima kasih ya sayang, ucapku seraya mencium keningnya dengan lembut. Ya, setelah itu aku pun turun dari tempat tidur dan membersihkan diri, membiarkan Rima tidur dan tidak mau mengganggunya. Setelah selesai membersihkan diri, aku pun memesankan makanan untuk Rima, agar saat dia bangun nanti dia bisa langsung makan. Namun tidak berselang lama ponsel ini malah berdering. Aku pun melihat nama Elva yang ada di layar ponsel ini. Aku berdecak kesal. Sebenarnya mau apa lagi dia? Atau mau ganggu lagi? Awalnya aku menolak telepon dari Elva. Tapi lama-kelamaan aku pun mulai risih. Karena Elva terus saja menelpon dan mulai mengganggu diri ini. Ada apa sih? Iya, mau tidak mau aku pun harus menerima telepon dari Elva untuk mengetahui juga sebenarnya apa yang dia mau. Aku juga ingin mengatakan dengan Elva agar dia tidak lagi mengganggu kami. Iya, ada apa? Tanyaku langsung ketika telepon sudah terhubung. Akhirnya kamu angkat telepon aku juga mas. Aku sangat bahagia. Mau kamu apa sih sebenarnya? Mau menyakiti ibu saya lagi? Tidak. Itu semua tidak akan saya biarkan. Oh, tidak kok mas. Aku tidak mau menyakiti ibu kamu. Sungguh, aku tidak akan macam-macam lagi. Jadi kamu jangan salah paham ya mas. Karena aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Terus seperti apa Elva? Saya sudah tahu semuanya. Saya tahu kalau kamu bukan perempuan baik-baik. Jangan kamu kira saya tidak membawa masalah ini ke pihak yang berwajib. Saya diam saja dan tidak marah dengan yang kamu lakukan. Saya diam bukan berarti saya lupa. Tapi saya diam karena tidak mau memperpanjang masalah. Tapi mas, kalau kamu berani macam-macam dan berani mengganggu keluarga saya tidak akan tinggal diam. Dan saya bisa laporkan kamu ke polisi. Mas, saya tidak main-main Elva. Jika kamu mau macam-macam, saya akan laporkan kamu. Kamu akan menyesal mas, karena kamu telah menolak cintaku. Akan saya pastikan, kalau saya tidak akan pernah menyesal. Aku pun setelah itu mematikan telepon karena aku sudah muak dengan semuanya. Elva telah menyakiti ibu dan dia juga berniat untuk menghancurkan hubunganku dengan Rima. Jadi aku tidak mau ada hubungan apapun dengan dia. Telepon dari siapa mas? Aku pun menoleh saat mendengar suara itu. Sayang. Iya, ternyata dari Rima. Aku pun baru tahu kalau dia sudah bangun dari tidur. Telepon dari siapa mas? Tanya Rima lagi. Telepon dari Elva sayang. Jawabku. Ya karena tidak ada yang perlu ditutupi juga. Rima memang harus tahu semuanya agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Apa kata Elva mas? Aku juga gak ngerti. Mungkin dia berusaha untuk menggoda aku. Terus kamu tergoda gitu? Aku kali ini malah tersenyum dan satu tangan ini terulur untuk mengelus pipinya. Ya tentu saja tidaklah sayang. Mana mungkin aku tergoda. Apalagi sudah ada kamu. Kamu jauh lebih baik daripada apapun. Masa sih mas? Iya sudahlah. Tidak usah membahas hal itu. Lebih baik sekarang kita makan agar tenaga kamu kembali lagi. Ya, kebetulan makanan yang aku pesan sudah datang. Rima pun mengangguk dan akhirnya kita makan bersama. Halo bu, assalamualaikum. Sapa Rima seraya tersenyum. Halo juga nak.
Waalaikumsalam, balas ibu dari seberang sana. Ya, Rima dan ibu sekarang tengah melakukan video call dan keduanya terlihat sangat bahagia. Ini untuk pertama kalinya mereka bisa video call seperti ini. Setelah masalah yang dilalui dan baru hubungannya bisa baik seperti sekarang. Tentu saja aku merasakan sangat bahagia. Karena pada akhirnya, istri dan ibuku bisa akur seperti ini. Bukan hanya akur, tapi mereka juga terlibat sangat akrab. Di sini aku hanya memperhatikan saja dan membiarkan mereka bicara layaknya ibu dan anak yang sangat akrab, saling menyayangi satu sama lain dan saling terbuka satu sama lain juga. Bahkan Rima juga tidak sungkan untuk menceritakan apapun dengan ibu. Lagi-lagi hal itu membuatku sangat bahagia. Indra mana, nak? Tanya ibu kali ini. Ada, Bu, ini Mas Indra ada di samping aku, jawab Rima dan langsung mengarahkan ponselnya ke wajahnya. Mas, ini ibu cari kamu. Ya. Aku sebenarnya sudah tahu, tapi aku memang sengaja memberikan waktu untuk Rima dan ibu lebih lama, agar mereka semakin akrab seperti yang aku harapkan dulu. Aku juga mengambil ponsel yang ada di tangannya Rima. Iya, Bu, kenapa? Ibu baik-baik saja di sana kan? Tanya aku kali ini. Satu hal yang harus aku perhatikan juga yaitu tentang keselamatannya ibu. Iya. Karena aku hanya tidak mau kalau sampai ibu pun kenapa-napa. Apalagi beberapa waktu yang lalu, ibu sempat mendapatkan hal yang buruk dari Elva. Makanya dari itu, aku harus lebih memperhatikan hal itu. Ibu baik-baik saja kok, dan kalian tidak perlu khawatir dengan kondisinya ibu. Lagian di sini juga ada Halil yang akan menjaga ibu. Yakin, Bu? Halil tidak pergi lagi kan? Iya, Halil di rumah kok. Dia hanya pergi ke kantor. Tapi ibu juga tidak sendiri. Ada bibi juga di sini. Syukurlah kalau seperti itu, Bu. Tapi kalau Halil pergi kasih tahu aku ya, Bu. Iya. Namun aku juga percaya kalau Halil tidak akan pernah meninggalkan ibu. Dan dia pun pasti akan menjaga ibu. Halil juga sudah berubah. Dan dia sudah banyak di rumah sekarang. Ya, karena aku pun tahu Halil hanya tidak suka dengan ibu yang terlalu dekat dengan Elva. Makanya itu Halil selalu merasa tidak suka saat berada di rumah. Dia lebih memilih tinggal sendiri dengan kehidupannya sendiri. Kalian di sana jaga baik-baik ya. Happy di sana dan nikmati bulan madunya. Iya, Bu. Pasti kita akan menikmati bulan madunya. Sekarang aku dan Rima pun sangat merasakan bahagia. Siapa tahu nanti kalian pulang dari bulan madu itu ibu bisa dapat cucu. Ibu sangat ingin menggendong cucu. Iya, Bu, amin. Terus doakan kami ya. Iya, nak, itu pasti. Ibu akan selalu mendoakan kalian. Aku sangat berharap untuk Rima hamil lagi. Karena hidup kita akan sangat bahagia jika hadirnya seorang anak di dalam pernikahan kita. Terima kasih ya, Bu. Kali ini Rima yang berbicara. Iya, nak. Ibu juga ikut bahagia kalau melihat kalian bahagia seperti ini. Aku dan Rima pun saling pandang dan kita sama-sama tersenyum. Indra, panggil ibu kali ini. Iya, Bu, ada apa? Jaga Rima baik-baik ya, nak. Kalian memang pasangan yang sangat cocok. Iya, Bu. Aku pasti akan menjaga Rima dengan baik. Ibu tenang saja ya. Ibu juga sudah sangat sayang dengan Rima. Ya sudah, kalau seperti itu, Ibu tutup dulu teleponnya ya. Kalian bersenang-senang di sana dan nikmati waktu kalian sebaik mungkin. Iya, Bu. Tidak berselang lama telepon pun mati dan setelah itu Rima malah memelukku dengan erat. Loh, ada apa nih kau peluk-peluk aku sih? Kamu jangan mancing-mancing lah, sayang. Kalau kamu peluk seperti ini bawaannya jadi ingin khilaf. Hidih, apaan sih, Mas? Rima langsung memukul lenganku. Gitu terus pikirannya. Ya kan dengan kamu, sayang. Tidak masalah dong. Ih, nyebelin. Lagi-lagi Rima memukul lengan ini. Sakit, sayang. Kamu nih ya, sudah berani KDRT ya? Habisnya kamu ngeselin sih, Mas. Rima malah mengerucutkan bibirnya dan hal itu membuatku gemas. Aku lantas tersenyum. Dan kali ini memeluk Rima dengan erat. Maaf ya, sayang ya. Sudah ya, bibirnya jangan seperti itu. Nanti aku beneran khilaf nih. Ih. Iya ya, sayang, lagian kamu kenapa sih peluk-peluk aku sih? Ya, kenapa? Iya ya, gak apa-apa, tentu saja boleh. Tapi aku mengedipkan mata dan membuat Rima memutar bola matanya. Tapi apa? Mau itu lagi?
Aku hanya tersenyum. Ya, namanya aku juga gemas dengan dia. Semakin Rima marah, malahan aku semakin dibuat gemas olehnya. Aku itu peluk kamu karena aku bahagia, Mas. Bahagia? Aku langsung mengerutkan kening. Memangnya kamu bahagia kenapa, sayang? Satu tanganku juga mengelus pipinya Rima. Ya, aku bahagia, Mas. Bahagia karena sekarang ibu itu sudah benar-benar bisa menerima aku apa adanya. Dan sayang denganku juga, Mas. Ini yang sedari awal aku inginkan. Alhamdulillah, akhirnya bisa terwujud. Lagi-lagi aku hanya tersenyum mendengar hal itu. Aku juga sama. Dan aku juga bahagia dengan itu semua. Aku juga dapat melihat betapa sayangnya ibu dengan Rima. Penantan Rima selama ini tidak sia-sia. Akhirnya ibu bisa menerimanya sebagai menantu. Akhirnya aku kembali mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, Mas. Ini sungguh membahagiakan. Iya sayang, aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Aku ingin lebih lama lagi bersama ibu, Mas. Aku sayang dengan ibu, Mas. Lagi-lagi tangan ini pun mengelus pipinya Rima dengan lembut. Dan aku sayang dengan kalian berdua. Kamu dan ibu adalah kebahagiaanku. Dan aku tidak mau kehilangan kalian berdua. Rima dan ibu alasan terbesarku untuk terus bahagia. Kalau seperti itu aku juga sayang sama kamu. Keesokan harinya, dering ponsel ini membuatku terbangun dari tidur. Tidur ini mulai terusik saat mendengar ponsel berdering. Bukan hanya aku yang bangun, tapi Rima juga bangun. Rima menatapku yang tengah mengambil ponsel di meja. Telepon dari siapa, Mas? Tanya Rima. Dari Halil, sayang. Jawabku. Aku baru saja membaca nama Halil yang ada di layar ponsel ini. Halil? Ada apa dia pagi-pagi menelpon kamu, Mas? Aku menggeleng. Aku juga tidak tahu, sayang. Ya sudah, angkat saja, Mas. Siapa tahu ada yang penting. Iya, sayang. Ya. Aku pun akhirnya menerima telepon dari Halil. Halo, Lil. Ada apa? Tanya aku. Bang, ibu masuk ke rumah sakit. Hah? Kok bisa, Lil? Iya, Bang. Ibu masuk ke rumah sakit. Ceritanya panjang. Dan nanti akan aku ceritakan. Lebih baik Bang Indra kesini sekarang. Iya, aku kesana. Ya Allah, ibu. Semoga ibu baik-baik saja. Bagaimana keadaan ibu, Lil? Tanyaku dengan Halil. Ya, sekarang aku sudah sampai di rumah sakit. Bahkan aku dan Rima langsung pulang dari liburan setelah tahu kalau ibu masuk rumah sakit. Aku tidak peduli jarak seperti apa jauhnya, asalkan aku bisa tahu bagaimana kondisinya ibu. Dan aku juga tidak mau kalau ibu kenapa-napa. Aku begitu khawatir dengan ibu. Dan sekaligus bingung juga sih, kenapa ibu bisa seperti ini? Padahal kemarin ibu itu baik-baik saja. Apalagi saat melakukan video call denganku dan Rima. Ibu terlihat sehat dan sangat bahagia. Namun kenapa jadi seperti ini? Ini sangat mendadak. Tapi aku hanya bisa berdoa agar ibu baik-baik saja. Halil juga belum cerita dengan diri ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Jawab, Lil. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Tanyaku lagi. Iya, karena sedari tadi Halil pun hanya diam saja, membuatku semakin penasaran dengan apa yang terjadi dengan ibu. Lil. Kali ini Halil pun terdengar menghembuskan nafasnya. Sabar, Bang. Aku akan ceritakan semuanya, tapi jangan emosi seperti ini. Tuh, kasihan Rima. Jadi bingung lihat kamu seperti ini. Kali ini aku yang menghembuskan nafas. Maaf ya sayangnya, gara-gara aku kamu jadi bingung seperti ini. Dari tadi Rima bahkan hanya diam saja. Dia hanya menatapku dengan Halil dan hanya mendengarkan apa yang kita bahas. Iya, Mas, gak apa-apa kok. Lagian aku juga khawatir dengan ibu. Tapi semoga saja ibu baik-baik saja. Iya sayang. Aku juga berharap seperti itu kalau ibu baik-baik saja. Sebenarnya aku juga di sini merasa tidak enak dengan Rima karena liburan kita jadi berantakan. Aku juga tadi beberapa kali meminta maaf dengan dia. Untungnya Rima itu sangat baik, jadi dia bisa mengerti dengan semua ini. Aku pun kembali menatap ke arah Halil. Jadi bagaimana dengan kondisinya ibu, Lil? Aku kembali bertanya. Ibu masih tidak sadar, Bang. Dokter juga masih memberikan penanganan. Sebenarnya apa yang terjadi, Lil? Kenapa ibu bisa sampai seperti ini? Tentunya aku penasaran dengan semua ini.
Tidak mungkin rasanya kalau tidak ada sebab. Apalagi yang aku tahu kalau ibu itu baik-baik saja tadinya. Aku juga tidak tahu bang. Awalnya baik-baik saja. Dan saat masuk ke kamarnya ibu, aku sudah melihat ibu pingsan. Karena aku mulai curiga pada saat sarapan ibu tidak ada. Makanya aku ke kamarnya ibu. Tapi ibu malah sudah seperti itu. Aku kali ini hanya bisa mendengarkan apa yang Halil katakan. Memang sangat membingungkan dan seperti ada sesuatu yang ganjal dengan semua ini. Aku juga tidak sempat mencari tahu semuanya karena aku panik dan langsung membawa ibu ke rumah sakit. Tapi aku ingin tahu semuanya, Lil. Di kamar ibu kalau tidak salah ada CCTV kan? Jadi aku ingin melihatnya. Yakin bang? Iya. Lebih cepat lebih baik. Karena aku tidak mau kalau masalah ini berlarut-larut. Karena aku hanya ingin tenang dan tidak mau terus penasaran seperti ini. Oke. Apa kita ke rumah sekarang? Iya, ayo. Aku kembali beralih menatap Rima. Sayang, aku tinggal dulu ya. Apa kamu tidak apa-apa kalau menjaga ibu di sini? Iya mas. Gak apa-apa kok, kamu hati-hati ya. Iya. Aku dan Halil pun berangkat untuk mencari tahu akar dari masalah ini. Brengsek. Aku bahkan memukul meja setelah melihat rekaman CCTV dari kamar ibu. Di rekaman CCTV itu jelas terlihat kalau ibu didorong oleh seseorang perempuan. Perempuan yang tak lain adalah Elva. Dan dia melakukan hal sekasar itu dengan ibu. Bahkan setelah didorongnya, ibu pun langsung pingsan. Ternyata Elva yang melakukan ini semua. Benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia melakukan hal seperti itu. Dia bukan manusia kalau seperti ini. Ibu itu orang tua, tapi dia tega melakukan ini semua. Perempuan itu memang brengsek bang. Kita tidak bisa membiarkan ini semua. Aku pun mengangguk. Karena apa yang dilakukan Elva itu memang benar-benar sudah keterlaluan. Dan ini sudah masuk tindak pidana. Menyakiti ibu hingga sampai masuk rumah sakit. Kalau kemarin-kemarin aku hanya diam saat dia menyakiti ibu. Karena kemarin aku tidak mau mencari masalah. Dan hanya ingin berdamai dengan semuanya. Aku hanya ingin hidup damai dan bahagia tanpa ada gangguan dari siapapun. Namun untuk sekarang, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Elva harus dibalas dan harus dilaporkan ke polisi. Karena apa yang dia lakukan ini salah. Sudah menyakiti orang lain dan bahkan membahayakan nyawa orang lain. Dia tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan semakin menjadi-jadi nantinya. Apa kita laporkan saja dia sekarang bang? Tanya Halil kali ini. Iya. Bukan hanya aku yang marah, tapi Halil juga marah. Tentu saja kita marah karena mana ada seorang anak yang tega ibunya seperti itu, diperlakukan seperti itu dan disakiti orang lain. Lagi-lagi aku menghembuskan nafas. Pikiran terlalu banyak dan belum hilang rasa khawatir di diri ini tentang ibu. Sabar dulu Lil. Kita tunggu ibu sadar dulu ya. Karena biar kita mempunyai bukti yang kuat. Dan kalau ada ibu bisa menjadi saksinya. Oke bang, aku ikut apa yang dikatakan Bang Indra saja. Aku pun mengamankan bukti rekaman CCTV itu, agar nanti saat melaporkan ke polisi, bukti semuanya sudah ada. Aku juga tahu, kalau Elva dari keluarga pengusaha juga. Makanya dari itu, harus lebih hati-hati untuk melakukan sesuatu. Karena keluarganya pasti tidak akan tinggal diam dengan semua ini. Mereka pasti akan membela Elva. Tidak berselang lama ponsel pun berdering. Ini telepon dari Rima. Dan aku pun segera menerima telepon itu. Semoga ada kabar baik tentang ibu. Iya sayang, ada apa? Tanyaku ketika telepon sudah terhubung. Mas, aku mau memberitahu dengan kamu kalau ibu sudah sadar. Dan ibu juga sudah dipindahkan ke ruang rawat. Ucap Rima dari seberang sana. Mendengar itu semua pun aku langsung mengucapkan syukur. Karena akhirnya ibu sadar juga. Dan ibu baik-baik saja. Kondisi ibu bagaimana sayang? Baik kok mas. Tapi sekarang ibu cari kamu dan Halil. Kalau urusan kalian sudah selesai, kamu dan Halil segera ke rumah sakit ya. Iya sayang. Sudah dulu ya mas. Aku mau jaga ibu dulu. Iya. Aku titip ibu dulu dengan kamu ya. Iya mas. Telepon pun mati. Halil juga langsung bertanya bagaimana dengan kondisinya ibu. Ibu baik Lil.
Urusan kita juga sudah selesai di sini. Dan lebih baik kita bertemu dengan ibu sekarang. Iya bang, ayo. Iya. Kita pun sama-sama pergi ke rumah sakit akhirnya. Bu, sesampainya di rumah sakit, aku langsung menghampiri ibu yang dikatakan oleh Rima tadi kalau ibu sudah sadar. Aku bersyukur akan hal itu. Dan satu lagi, aku juga mendapatkan bukti semuanya. Tinggal menunggu waktunya tiba. Akan ada saatnya Elva masuk ke dalam penjara, mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang dia lakukan. Telah membuat ibu berada di rumah sakit. Namun untuk saat ini, aku tidak akan mengatakan apapun dulu dengan ibu. Karena aku tahu, kalau ibu baru saja sadar. Aku tidak mau hal ini akan mempengaruhi kesehatan ibu lagi. Aku pasti akan mengatakan ini semua. Tapi nanti setelah kondisi ibu membaik. Untuk sekarang fokus saja dulu kesehatan ibu. Karena itu yang lebih penting daripada semuanya. Syukurlah bu. Akhirnya ibu sadar juga. Aku khawatir bu. Sebagai seorang anak tidak akan pernah sanggup saat melihat perempuan yang telah melahirkannya dalam kondisi seperti ini. Lagi-lagi aku merasa marah dengan Elva. Bisa-bisanya dia membuat ibu seperti ini. Mau apa sih dia? Hanya karena cintanya tidak diterima, dia melakukan hal gila seperti ini. Dia sudah tidak waras. Itu bukan lagi namanya cinta, tapi itu obsesi. Ibu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir ya. Kamu harus tenang. Karena ibu tidak mau terjadi sesuatu dengan kamu ataupun dengan Rima. Cukup ibu saja. Bu, aku yakin kalau ibu tahu semuanya tentang yang Elva lakukan. Tapi kembali lagi nanti saja membahas hal ini. Tunggu semuanya membaik. Barulah nanti membawa Elva ke penjara. Dengan ibu yang pastinya yang akan menjadi saksi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Elva. Ya bu, cepat sembuh ya bu. Iya pasti, ibu akan cepat sembuh. Apalagi kalau ada kalian, anak-anak ibu yang ibu sayang. Aku tersenyum saat ibu menatap ke arahku. Rima dan Halil secara bergantian. Kembali lagi hanya satu harapanku agar ibu baik-baik saja. Setelah semua rasa khawatir ini perlahan mulai berkurang dan mulai merasa jauh lebih tenang, aku pun akhirnya memutuskan untuk duduk setelah memastikan kalau ibu benar-benar baik-baik saja. Oh iya, di sini aku juga sangat merasa bahagia karena aku melihat ibu dan Rima yang semakin akrab saja. Apalagi saat ini Rima tengah menyuapi ibu makan. Kebahagiaan ini semakin bertambah. Bersyukur juga karena punya istri sebaik Rima. Dia mau membantu merawat ibu dalam kondisi yang seperti ini. Makan yang banyak ya bu, biar cepat sembuh, ucap Rima. Iya nak, terima kasih ya. Ibu bahagia karena ada kamu di sini. Iya bu, aku juga bahagia. Makanya ibu harus cepat sembuh, biar kita bisa menghabiskan waktu yang banyak. Ibu hanya mengangguk. Iya, alhamdulillah. Ibu masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Melihat kalian bahagia bersama keluarga kecil kalian. Ibu juga mau minta maaf karena gara-gara ibu liburan kalian jadi berantakan. Seharusnya saat ini kalian masih menikmati liburan. Bu, bicara apa sih? Ini bukan salah ibu. Dan tidak ada salah siapapun di sini. Ibu jangan memikirkan apa-apa lagi. Sekarang fokus saja pada kesehatan ibu ya. Ya aku tidak suka saja kalau ibu bicara seperti itu. Karena seperti yang aku katakan tadi, kalau ini bukan salah ibu, melainkan salahnya Elva. Dia yang telah membuat semua ini. Iya bu, jangan seperti itu lagi ya. Kita sayang dengan ibu. Kita tidak mau kalau ibu kenapa-napa. Masalah liburan nanti juga bisa kok bu. Akan banyak waktu untuk melakukan itu semua. Tapi kesehatan itu yang utama. Rima bicara seperti itu yang membuat aku semakin kagum dengannya. Karena dia tidak pernah egois. Dia selalu memikirkan orang lain. Hingga waktu terus berlalu, Halil pun akhirnya pamit dengan kita bertiga. Karena dia harus mengurus apa yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah untuk menjebloskan Elva ke dalam penjara. Semua ini memang harus dilakukan. Karena Elva salah. Dia pantas untuk mendapatkan ini semua. Bang, jaga ibu dulu ya.
Aku pergi dulu, ucap Halil. Iya Lil, kamu tenang saja. Ibu pasti aman dan baik-baik saja. Semoga semuanya juga lancar ya. Amin bang. Ya udah, aku pergi dulu ya. Setelah itu Halil langsung berpamitan dengan ibu. Untuk saat ini dia hanya mengatakan ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Nanti saja mengatakan semuanya. Hingga malam hari ibu pun sudah tidur. Aku menjaga ibu bersama Rima, karena dia sama sekali tidak mau meninggalkan ibu. Jadi tadi aku sempat meminta Rima untuk istirahat di rumah saja. Namun Rima tidak mau. Dia tetap mau ada di sini. Ya sudah, aku juga tidak bisa melarang. Lagian aku juga khawatir kalau Rima di rumah sendirian, karena yang aku rasa semua ini masih tidak aman. Sayang, sini. Panggilku seraya menepuk sofa yang ada di sebelahku. Karena ini sudah malam. Aku tidak mau kalau Rima tidur terlalu malam, karena bagaimanapun dia juga butuh istirahat. Rima pun menoleh. Iya mas. Rima mendekat dan duduk di sebelahku. Kenapa? Tanyanya kemudian. Aku lantas tersenyum, satu tangan ini mengelus pipinya dengan lembut. Kan ibu sudah tidur, jadi kamu juga tidur. Kamu harus istirahat, biar aku yang menjaga kalian. Tapi mas, tapi apa sih? Disuruh tidur, malah memikirkan yang lain. Bagaimana sih? Iya, nanti aku akan tidur. Tapi aku mau tanya sesuatu dulu dengan kamu mas. Mau tanya apa sayang? Aku menatap Rima dan menariknya agar bersandar di lengan ini. Kenapa ibu bisa sampai seperti ini mas? Rima bergerak dan menatap ke arahku. Mendengar itu semua aku hanya bisa menghela nafas. Sayang, aku yakin kalau kamu tahu tentang semua ini. Kamu dan Halil aku yakin mencari tahu semua ini. Jadi aku juga ingin tahu mas, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ibu bisa seperti ini? Cerita dengan aku ya mas, siapa tahu aku bisa membantu. Yakin mau bantu? Iya, tapi cerita dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau aku tidak mau bercerita, bagaimana? Ih, kamu mah. Rima langsung memukul lenganku. Aku hanya terkekeh mendengar itu semua. Kali ini aku bahkan menarik Rima agar masuk ke dalam pelukanku. Mas, kamu tidak perlu membantu apapun sayang. Cukup kamu ada di sini dan terus bersamaku. Aku sudah bahagia. Karena aku tidak mau kalau kamu kenapa-napa. Memangnya kenapa sih mas? Sayang, jadi sebenarnya, iya, tidak ada salahnya jika mengatakan ini semua dengan Rima, karena dia berhak tahu semua yang terjadi. Ibu seperti ini gara-gara Elva. Dia telah mendorong ibu hingga ibu jadi seperti ini. Beruntung ibu masih bisa diselamatkan. Hah? Elva mas? Kamu serius? Iya sayang, aku tidak bercanda. Aku bicara padanya. Rima pun akhirnya hanya diam. Mungkin dia kaget setelah mendengar ini semua. Tapi memang ini semua kenyataannya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Rima. Mas, bangun. Ucapku seraya menggoyang tubuhnya Mas Indra. Tidak berselang lama pun Mas Indra akhirnya bangun seraya mengucek matanya. Sayang. Suara Mas Indra khas seperti orang bangun tidur. Mas Indra juga terlihat masih mengantuk. Karena aku juga tahu kalau Mas Indra itu kecapean. Apalagi dengan adanya masalah ini. Mas Indra pasti sangat kepikiran. Iya mas, ini sudah pagi. Bangun yuk. Aku membantu Mas Indra bangun, tapi bukannya malah bangun. Mas Indra malah menarik tubuh ini ke dalam pelukannya. Mas, sontak saja aku langsung memukul dada bidangnya Mas Indra. Dasar menyebalkan. Namun Mas Indra malah terkekeh kecil setelah melakukan itu semua. Dasar Mas Indra. Diam sayang, nanti ibu malah bangun kalau kamu berisik seperti ini. Pelukan Mas Indra semakin erat saja. Aku langsung mendengus kesal mendengar hal itu. Sudah tahu di sini ada ibu dan kita lagi menjaga ibu. Kenapa seperti ini coba? Kalau ibu lihat bagaimana? Kamu mah ada saja. Di saat seperti ini saja masih bisa-bisanya modus. Lagi-lagi Mas Indra hanya terkekeh, tapi belum melepaskan pelukannya.
Biarkan sajalah, paling ibu bahagia melihat kita seperti ini. Mas, kamu... Ih, bisa-bisanya Mas Indra bicara seperti itu. Sedangkan aku saja pasti akan sangat malu kalau sampai ketahuan oleh ibu. Tidak apa-apa Rima. Benar apa yang dikatakan oleh Indra. Ibu bahagia melihat kalian seperti itu. Mendengar suara ibu, sontak saja aku memaksa menjauhkan tubuh dari dekapannya Mas Indra. Malu. Tentu saja yang aku rasakan sekarang. Bahkan aku tidak tahu kalau ibu sudah bangun dari tidur. Ih, dasar Mas Indra. Di saat aku malu seperti ini, dia malah hanya diam, menampilkan ekspresi tidak bersalah sama sekali. Maaf bu, aku tidak tahu kalau ibu sudah bangun. Aduh, rasanya pipi ini memanas seperti maling yang ketahuan mencuri saja. Tidak masalah kok, ibu senang. Asal jangan sampai kebablasan di sini saja. Nanti saja di rumah, biar bisa membuat cucu untuk ibu. Mendengar itu aku semakin malu. Mana pintu Doraemon? Aku ingin meminjamnya. Bagaimana bu? Apa sudah membaik? Kali ini Mas Indra yang berbicara. Setelah tadi hanya diam dan menatapku dengan tatapan yang sangat mencengkelkan, Mas Indra bangkit dari duduknya dan langsung menghampiri ibu. Baik kok, ibu sudah tidak apa-apa. Syukurlah kalau seperti itu. Aku senang mendengarnya. Ibu tersenyum, namun setelah itu ibu menatap ke arah sekeliling di ruangan rumah sakit ini. Kenapa bu? Tanya aku. Halil mana? Kok tidak ada? Tanya ibu kali ini. Halil tadi malam tidak ada di sini bu. Karena ada yang dia urus, tapi sebentar lagi dia akan ke sini. Sabar ya bu. Ya, menunggu Halil datang ada yang ingin ibu sampaikan. Ibu yakin kalau kalian sudah tahu hal ini. Jadi ibu ingin semuanya selesai, kita bisa hidup bahagia tanpa ada masalah apapun. Iya bu, sekarang ibu istirahat saja ya. Mungkin sebentar lagi ada perawat yang akan membawakan makanan. Baru nanti kita bahas masalah ini lagi ya. Aku juga mau keluar dulu, mau membeli sarapan. Cuci muka dulu mas, masa keluar dengan kondisi seperti itu? Ucapku yang benar saja Mas Indra keluar dengan muka bantal seperti itu. Iya sayang, ini juga mau cuci muka kok. Mas Indra pun akhirnya melangkahkan kaki ke kamar mandi. Tidak berselang setelah itu Mas Indra keluar dengan wajah yang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Aku titip ibu dulu ya. Iya mas, hati-hati. Iya sayang. Setelah Mas Indra berpamitan untuk keluar mencari sarapan, tidak berselang lama juga ada perawat yang mengantarkan makanan untuk ibu. Aku juga langsung menyuapi ibu. Dan kali ini ibu makannya dengan lahap. Terima kasih ya Rima, kamu sudah mau merawat ibu. Ucap ibu teraya tersenyum. Iya bu, sama-sama. Kan ibu juga ibuku. Jadi sebagai seorang anak, tentunya aku bahagia bisa merawat ibu. Cepat sembuh ya, biar kita bisa kembali ke rumah. Iya. Makanan ibu akhirnya telah habis. Mas Indra juga datang membawakan makanan. Dan Mas Indra memintaku untuk sarapan dulu. Di saat kami sarapan, Halil akhirnya datang. Ibu terlihat sangat bahagia, karena sedari tadi ibu telah menunggu kedatangannya Halil. Halil juga terus saja berada di sampingnya ibu. Namun untuk kali ini yang aku lihat, ekspresi Halil itu tidak seperti biasanya. Dia yang selalu santai tapi sekarang malah terlihat tegang seperti ini. Ya aku tahu sih, kalau ini semua pasti ada hubungannya dengan Elva. Makanya mungkin Halil seperti ini, marah dengan apa yang Elva lakukan. Begitu juga dengan Mas Indra. Hanya saja Mas Indra tidak mau membuatku khawatir. Makanya sedikit bersikap santai agar aku juga tidak terlalu kepikiran. Aku sih berharap agar semua masalah ini telah selesai. Benar apa kata ibu, agar bahagia tanpa ada gangguan apapun. Aku dan Mas Indra telah selesai sarapan. Kini saatnya kepada pembicaraan yang serius tentang kenapa ibu bisa seperti ini. Ibu mau bicara apa? Mas Indra yang memulai pembicaraan ini. Ibu tersenyum menatap kita bertiga secara bergantian. Kalian pasti tahu kenapa ibu bisa seperti ini. Siapa yang telah melakukan ini semua? Kalian sudah tahu. Iya bu, Elva yang melakukan ini semua. Apakah itu benar? Tanya Mas Indra kali ini. Iya, itu semua memang benar adanya. Elva yang melakukan ini semua.
Dia tiba-tiba saja datang dan mendorong ibu. Ibu benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Elva. Dia berani melakukan ini semua. Dia sangat nekat. Iya bu, aku dan Halil sudah tahu ini semua. Jadi aku dan Halil akan melaporkan Elva ke polisi. Karena apa yang dilakukan Elva itu sudah keterlaluan. Dia telah membuat ibu celaka. Nyawa ibu jadi taruhannya. Mas Indra sejenak diam menarik nafas, lalu mengembuskan nafasnya dengan perlahan. Bu, iya Indra, kenapa? Mas Indra langsung memegang tangannya ibu. Izinkan aku dan Halil untuk melakukan ini semua. Semuanya sudah cukup bu. Kalau kita terus membiarkan Elva, masalahnya akan semakin banyak. Iya Indra, ibu paham. Dan kalau kalian ingin melakukan itu semua, ibu akan mendukung. Tapi bagaimana dengan keluarganya Elva? Mereka pasti tidak mau kalau anaknya dipenjara. Ini juga yang sebenarnya aku takutkan. Keluarga Elva pasti tidak akan terima. Namun bagaimana lagi? Elva memang salah. Dia pantas untuk mendapatkan ini semua. Untuk kali ini pun aku hanya diam saja, mendengarkan apa yang Mas Indra katakan. Karena di sini saja, aku yakin kalau Mas Indra akan menyelesaikan semuanya. Kalau masalah itu tidak usah dipikirkan bu. Aku dan Halil pasti akan mengurus semuanya. Tapi ibu harus siap jadi saksi ya. Karena kesaksian ibu, masalah akan lebih mudah. Iya, ibu pasti akan memberikan kesaksian. Oke bu, tidak perlu dipikirkan hal ini lagi. Sekarang fokus saja pada kesehatan ibu ya. Kali ini Halil yang bicara. Iya Halil, terima kasih sudah berusaha yang terbaik untuk ibu. Sama-sama bu. Bagaimana mas? Apa semuanya sudah beres? Tanyaku pada Mas Indra ketika dia baru saja pulang ke rumah. Maksudnya di rumah ibu, karena setelah ibu pulang dari rumah sakit, aku dan Mas Indra menginap di sini. Iya, memang sengaja menginap di sini karena Mas Indra masih khawatir dengan kondisinya ibu. Aku juga tidak masalah sama sekali, karena aku juga bahagia kok bisa dekat dengan ibu seperti ini. Ibu memang sudah keluar dari rumah sakit. Kondisi ibu juga sudah membaik. Hanya saja ibu butuh istirahat agar kembali seperti semula. Kembali lagi ke Mas Indra, aku menatapnya yang berjalan menuju sofa. Setelah itu Mas Indra mengempaskan bokongnya di sofa. Namun pertanyaan dariku tadi belum dijawab oleh Mas Indra. Mas, kenapa sih sayang? Duduk dulu di sini, biar aku ceritakan semuanya. Aku pun akhirnya mengangguk dan duduk di sampingnya Mas Indra. Di sini ibu berada di kamar, baru saja selesai makan dan aku meminta ibu untuk istirahat. Oke, sekarang cerita ke aku mas. Oh iya, Halil mana mas? Bukannya kamu tadi perginya bersama Halil ya? Tanyaku lagi, aku juga baru ingat kalau Halil tidak ada. Padahal tadi Mas Indra pergi bersama Halil. Tapi sekarang hanya Mas Indra yang ada. Satu-satu tanyanya sayang. Kalau seperti ini aku jadi bingung jawabnya seperti apa. Tapi kan Mas Indra pun menghela nafasnya dan menatapku dengan erat. Jangan khawatir sayang. Semuanya telah selesai kok. Semuanya sudah aku uruskan dan apa yang kita inginkan sudah tercapai. Hah? Kamu serius mas? Kali ini Mas Indra pun mengangguk. Iya sayang. Aku pun menghela nafas dan merasakan lega setelah mendengar itu semua. Akhirnya ya mas. Jadi bagaimana dengan Elva? Dia tidak menerima semua ini atau apa mas? Ya pastinya tidak menerima lah sayang. Siapa juga yang mau dimasukkan ke dalam penjara? Tapi ini sudah menjadi konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Dia harus membayar semuanya. Iya ya mas. Jadi Mas Indra dan Halil tadi memang pergi ke kantor polisi. Untuk apa lagi kalau bukan melaporkan yang telah Elva lakukan. Ibu juga sudah memberikan kesaksiannya. Makanya proses ini bisa dijalankan dengan cepat. Syukur deh kalau seperti itu mas. Aku lega mendengarnya. Mas Indra lantas tersenyum dan mengusap kepala ini dengan lembut. Iya sayang, aku juga lega. Oh iya mas, Halil mana kok tidak ada?
Pertanyaan dariku tadi belum kamu jawab loh. Mas Indra menatap ke arahku. Kenapa kamu tanya-tanya Halil terus sih? Aku cemburu loh sayang. Aku menahan tawa mendengar apa yang Mas Indra katakan. Apaan sih Mas Indra? Ada-ada saja sih. Cie, ada yang cemburu nih ya. Aku malah menoel-noel pipinya Mas Indra. Merasa gemas saja saat melihat Mas Indra dalam mode cemburu seperti ini. Halil itu kan adiknya sendiri. Masa cemburu dengan adiknya sendiri sih? Kamu tidak akan lupa sayang, kalau Halil pernah suka dengan kamu. Tapi kan sekarang sudah tidak lagi. Aku sih yakin kalau Halil sudah dapat gantinya. Ayolah mas, masa cemburu dengan adik kamu sendiri sih? Mas Indra kembali menatapku, tapi kali ini dia tersenyum. Bercanda sayang. Ih, kirain beneran. Kamu mah bikin aku takut saja. Tawanya Mas Indra malah pecah. Tidak akan sayang. Aku percaya dengan kamu. Dan aku akan selalu cinta dengan kamu. Iya mas. Aku lantas memeluk Mas Indra dengan erat. Aku juga cinta dengan kamu mas. Aku sebenarnya ingin bertanya lebih lagi tentang Elva yang masuk ke penjara. Namun kata Mas Indra jangan dibahas lagi. Cukup tahu saja kalau Elva sudah mendapatkan ganjarannya. Oh ya sayang, ibu mana? Tanya Mas Indra seraya melonggarkan pelukannya. Ada di kamar mas. Ibu lagi istirahat. Oh, terima kasih ya. Kamu sudah mau merawat ibu. Aku sangat bersyukur kamu ada di sini. Sama-sama mas. Kan ibu juga ibuku. Jadi sebagai seorang anak memang pantas untuk melakukan itu. Iya sayang, ya udah yuk kita ke kamar juga. Aku capek deh. Mau minta vitamin sama kamu. Maksudnya? Udah ikut aja. Seminggu telah berlalu dan kini aku dan Mas Indra kembali lagi ke rumah. Hari ini kebetulan adalah hari libur. Jadi Mas Indra tidak bekerja. Sayang lagi apa sih? Aku kaget saat melihat ada tangan yang melingkar di pinggang ini. Pelakunya adalah Mas Indra. Siapa lagi yang berani melakukan hal itu kalau bukan Mas Indra? Lagi bikin kue mas. Nanti setelah kue ini jadi, kita ke rumah ibu ya. Aku mau membawakan kue ini untuk ibu. Ide bagus tuh sayang. Ibu pasti suka. Aku bantu ya. Loh, memangnya bisa? Jangan meragukan suamimu ini. Pasti bisa lah. Aku hanya mengangguk dan membiarkan Mas Indra membantu. Aku memang ingin membuat kue dan nantinya akan diberikan ke ibu. Sudah beberapa hari aku tidak bertemu dengan ibu dan aku merindukan ibu. Makanya aku ingin ke sana. Jadi sekalian saja dibuatkan kue. Oh ya, tepung ini untuk apa? Tanya Mas Indra tiba-tiba. Aku mendengkus. Nah kan, katanya tadi bisa, tapi malah seperti ini. Kamu mah. Mas Indra malah tersenyum. Ya maksudnya bisa untuk ganggu kamu sayang. Dasar. Ada-ada saja sih Mas Indra. Benar nih sayang. Aku mau bantu nih. Jadi apa yang harus aku lakukan? Gak usah mas, biar aku aja. Kamu cukup lihat saja ya. Nanti tidak akan selesai kalau kamu ikut membantu. Iya deh, aku memang gak jago soal seperti ini. Mungkin aku jago kalau buat kamu hamil. Mas. Lah, maksudnya apaan coba? Yang dibahas apa? Mas Indra malah mengatakan apa? Kan aku jadi malu. Loh, memangnya kenapa? Kamu tidak mau hamil? Mau, tapi sayang. Mas Indra mengusap kepala ini dengan lembut. Kita harus percaya kalau kita akan diberikan kepercayaan untuk punya anak. Iya mas, aku juga percaya sih. Makanya aku tidak henti untuk berdoa agar aku bisa hamil lagi. Kita harus berdoa. Tapi berdoa saja tidak cukup. Harus lebih banyak lagi usahanya. Itu mah mau kamu. Memang iya kan dapat pahala. Mana mungkin aku menolak. Ih Mas Indra, aku ini lagi bikin kue loh. Kenapa kesana sih pembahasannya? Wajahku kesal atau lebih tepatnya menahan malu. Iya ya sayang. Mas Indra kembali mengusap kepala ini. Yaudah, lanjutin lagi buat kuenya. Aku akan melihat saja. Setelah itu Mas Indra mengecup pipi ini. Semangat ya sayang. Aku lantas tersenyum melihat perlakuan Mas Indra yang seperti ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang kami inginkan bisa tercapai juga. Bisa memiliki anak yang pastinya akan menambah kebahagiaan ini. Rasanya seperti mimpi.
Karena saat ini aku tengah hamil, mengandung buah cinta dengan Mas Indra dan juga bisa melewati semuanya. Semua masalah yang pernah kita lewati, aku benar-benar merasa bahagia dan juga lega. Akhirnya aku berada di kebahagiaan seperti itu. Kebahagiaan yang sedari dulu sangat aku harapkan. Punya suami yang baik dan sayang kepadaku. Punya ibu mertua yang sangat baik juga. Dan merasa hidup ini sangat lengkap. Sekarang aku hamil. Ada malaikat kecil yang ada di dalam rahimku. Yang aku lihat juga Mas Indra juga bahagia dengan kehamilanku ini. Bahkan sedari tadi Mas Indra tidak henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya sayang. Aku sangat bahagia. Mas Indra juga masih tidak mau melepaskan pelukannya. Iya mas, aku juga sangat bahagia dengan kehamilan ini. Karena akhirnya kita diberikan kepercayaan lagi untuk memiliki seorang anak. Maaf ya sayang. Maaf. Maksudnya apa mas? Tanyaku seraya mengurutkan kening. Mas Indra juga melepaskan pelukannya dan kini menatapku. Aku juga menatap Mas Indra dan tatapan kita bertemu. Mas kenapa minta maaf? Tanyaku lagi. Aku juga heran sih. Kenapa Mas Indra tiba-tiba bicara seperti itu? Padahal kita lagi bahagia karena kehamilan ini. Ya, maaf, Mas. Karena dulu kamu sempat keguguran. Karena aku yang tidak bisa menjaga kamu. Aku bahkan tidak bersikap baik dengan kamu. Dan lebih parahnya aku malah mengusir kamu dari rumah. Aku jahat banget sama kamu. Mas, jangan bicara seperti itu. Itu kan dulu. Sekarang kamu telah berubah. Aku juga sudah melupakan semuanya. Tapi sayang, gara-gara aku kamu jadi keguguran. Aku hanya diam saat mendengar Mas Indra bicara seperti itu. Rasanya memang sakit pada saat itu aku tahu kalau telah keguguran. Namun aku sudah mengikhlaskan semuanya. Karena sekarang kehidupanku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan sekarang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Aku sekarang hamil yang membuat kehidupan ini semakin sempurna saja. Sayang, maafkan aku sekali lagi. Aku lantas mengangguk. Iya mas, sudah jangan minta maaf terus. Kan lagi bahagia, masa harus sedih-sedih sih? Iya sih, tapi aku tersenyum dan mengambil tangannya Mas Indra. Setelah itu meletakkan tangannya Mas Indra di perutku yang masih rata ini. Mas, semua itu masa lalu. Dan yang terjadi pun, itu semua adalah takdir. Kita tidak bisa menghindar dan kalau terus dibahas pun, tidak akan mengembalikan semuanya. Sekarang Allah sudah menggantikan semuanya. Ada anak kita di perut ini. Dan sekarang aku hanya minta kamu, tolong jaga aku dengan anak kita. Menjadi papa yang baik untuk anak kita nantinya. Kalau itu sudah pasti sayang. Mas Indra langsung tersenyum. Aku akan menjaga kalian. Aku juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak mau kehilangan kalian berdua. Iya mas, aku percaya akan hal itu. Aku bahkan kembali memeluk Mas Indra. Rasanya sangat nyaman saat berada di pelukannya Mas Indra. Oh ya sayang, sejak kapan kamu tahu kalau kamu hamil? Pagi tadi kamu sama sekali tidak mengatakan apapun. Kapan ya? Sayang, Mas Indra malah mengacak-acak rambut ini hingga membuat rambutku jadi berantakan. Ini loh mas, sebenarnya beberapa hari ini itu aku merasa ada yang aneh dengan diriku. Aku juga sudah telah datang bulan dan merasa mual dan pusing. Kenapa kamu tidak bilang kalau merasa mual dan pusing? Belum sempat aku melanjutkan ucapan ini, Mas Indra langsung memotongnya. Dasar Mas Indra. Ini kan aku lagi ingin menjelaskan semuanya. Aku belum selesai bicara. Aku memukul tangannya Mas Indra karena aku merasa kesal dengannya. Aduh, sakit sayang, kamu mau mulai KDRT ya? Habisnya kamu nyebelin. Aku kan belum selesai cerita. Tapi kamu malah main potong-potong saja. Iya ya sayang, tapi duduk yuk, biar enak ceritanya. Aku pun hanya mengangguk seraya mengikuti Mas Indra untuk duduk di sofa ini. Namun setelah sampai di sofa, Mas Indra malah menarik tubuhku agar duduk di pangkuannya. Dasar suka cari kesempatan. Biarin aja, ayo langsung cerita. Nah,
Tadi kataku aku merasa pusing dan mual. Terus aku coba aja tuh beli test pack. Tanpa sepengetahuan kamu, aku langsung meletakkan jari di bibirnya Mas Indra agar Mas Indra tidak protes lagi. Karena yang aku lihat Mas Indra sepertinya ingin protes lagi. Aku memang sengaja tidak memberitahu kamu, Mas, karena aku tidak mau membuat kamu terlalu berharap. Dan sebenarnya di sini aku juga takut kalau hasilnya tidak seperti apa yang aku inginkan. Terus, ya setelah kamu ke kantor, aku langsung tes tuh. Hasilnya malah positif, Mas. Aku bahagia banget. Makanya setelah kamu pulang dari kantor aku kasih tahu. Besok kamu temani aku untuk ke dokter ya, biar lebih jelas lagi. Iya sayang, aku pasti akan menemani kamu. Tapi apa? Kembali lagi Mas Indra mengacak-acak rambutku, aku juga heran. Ini kenapa sih Mas Indra jahil banget sih? Lain kali jangan seperti itu lagi. Kalau kamu seperti itu lagi, maka aku akan marah. Maksudnya bagaimana? Perasaan aku tidak salah apa-apa. Tidak salah katamu? Iya dong, aku mengangguk. Memangnya aku salah apa? Mas Indra nih, memang ada-ada saja. Lain kali, kalau kamu merasa pusing atau mual, kamu harus kasih tahu aku. Ya jangan diam saja. Jangan membuat aku khawatir. Ingat ya sayang. Siap bos. Jadi makin cinta deh sama kamu. Mas Indra lantas mendekatkan wajahnya. Ih, Mas mau apa sih? Menurut kamu? Mas jangan macam-macam. Namun belum sempat aku bicara lagi, Mas Indra sudah lebih dulu menciumiku, membuatku hanya pasrah sekarang. Keesokan harinya seperti yang aku katakan kemarin dengan Mas Indra, kalau aku minta ditemani ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan ini. Sungguh, aku bahagia dengan semua ini. Bahkan bibir ini dari tadi tidak ada henti-hentinya untuk tersenyum. Sekarang aku dan Mas Indra sudah berada di rumah sakit dan tengah melakukan pemeriksaan. Hingga tidak berselang lama akhirnya selesai juga. Mas Indra menemaniku dan dari tadi juga Indra tidak mau melepas genggaman tangan ini. Bagaimana dok? Tanya Mas Indra. Pak, Bu, usia kandungannya baru berusia 8 minggu, masih sangat rawan. Harus dijaga dan jangan kelelahan. Jangan melakukan aktivitas yang berat. Harus minum vitamin juga. Baik dok, terima kasih. Akhirnya aku dan Mas Indra keluar dari ruangan dokter dan menuju untuk keluar dari rumah sakit. Mas Indra terus saja mengulang apa yang dikatakan dokter tadi. Aku tidak boleh terlalu kecapean dan melakukan hal yang berat. Kamu dengar itu sayang? Iya mas, aku dengar kok. Ini sudah beberapa kali kamu mengatakan hal itu. Bagus kalau seperti itu, karena aku tidak mau kamu dan anak kita kenapa-napa. Iya suamiku sayang. Setelah dari rumah sakit, aku dan Mas Indra langsung memberitahu ibu. Bukan hanya ibu saja yang diberitahu, melainkan aku juga memberitahu Halil. Jelas saja mereka sangat bahagia dengan semua ini. Aku benar-benar bersyukur, karena pada akhirnya semua berakhir dengan bahagia. Aduh. Selamat ya untuk kalian berdua, ucap ibu. Iya bu, terima kasih. Ibu sangat senang mendengarnya. Akhirnya ibu punya cucu dari kalian berdua. Halil, kamu gak mau bikinin ibu cucu? Kenapa belum menikah? Ya nanti bu. Insya Allah bulan depan. Doakan ya bu. Amin. Pasti ibu selalu doakan. Buruan Lil, jangan lama-lama, ucap Mas Haris. Pasti. Tunggu sajalah tanggal mainnya. Aku janji akan menjaga anak ini. Aku juga janji akan terus mempertahankan kebahagiaan ini. Tentunya harus dengan izin Sang Maha Kuasa. Maka dari itu, aku selalu berdoa yang terbaik untuk hidup ini. Dan akhirnya, ceritanya pun selesai. Akhirnya ceritanya selesai juga. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek ya ternyata. Nyampe beberapa part. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Mas Nara sih ini ceritanya cukup dari awal itu menegangkan dan sempat bikin emosi ya. Karena dari awal itu
ibu mertuanya sangat tidak suka dengan si Rima. Tapi ternyata ketidaksukaannya itu karena ada si Elva. Gak tahu, kalau menurut Mas Nala sih Elva bukan cinta, tapi sudah terobsesi banget. Jadi hal apapun yang itu berdampak buruk bagi orang lain, itu pun kerap dilakukannya. Dan ternyata Elva sudah mendapatkan ganjarannya. Ya, intinya kita seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.